Shalom saudaraku, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberikan kita hati yang lembut, yang mudah dibentuk, dan yang mudah diajar. Mari kita memulai renungan firman Tuhan dengan berdoa. Aba Bapa, Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang mana kami merasakan tangan-Mu memegang dan menopang kami untuk melalui hari ini dengan baik. Di malam hari ini, sebelum kami mulai beristirahat, terlebih dahulu kami mencari peristirahatan rohani di dalam firman-Mu. Bimbinglah kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang yang akan menyegarkan jiwa kami. Berikanlah kami pengertian akan firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, biasanya orang merasa malu karena kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Padahal semua orang memiliki kelemahan atau ketidaksempurnaan. Ada yang memiliki kelemahan secara fisik, emosi, intelektual, atau rohani. Suatu kelemahan ialah sebuah keterbatasan yang kita warisi atau kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Kelemahan biasanya disangkal, disembunyikan, dan dibenci karena dunia tidak menghargai orang-orang yang lemah. Namun demikian, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Tuhan bermaksud memakai kelemahan-kelemahan kita untuk membentuk karakter kita sehingga memuliakan namanya. Beberapa alasan mengapa Tuhan bisa memakai kelemahan-kelemahan kita adalah: alasan yang pertama, yaitu kelemahan membuat kita bergantung pada Tuhan. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kelemahan membuat kita bergantung pada Tuhan, karena kita tidak memiliki kuasa untuk mengubah kelemahan kita. Kelemahan membuat kita tidak berdaya, karena tidak dapat menggunakan kekuatan sendiri untuk merubah apapun. Oleh karena itu, kita harus memandang kepada kuasa yang lebih tinggi yang bisa menguatkan kelemahan kita dengan kuasa-Nya. Alasan yang kedua yaitu kelemahan mencegah kesombongan. 2 Korintus 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Adanya kelemahan di dalam kita membuat kita menyadari bahwa kita tidaklah sempurna. Tidak ada satupun manusia yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Kelemahan adalah sebuah rem yang dipasang di dalam diri kita untuk mengendalikan diri kita dari tergelincir kepada kesombongan. Kelemahan mengingatkan kita bahwa kita adalah bejana-bejana yang retak, yang menerima kasih karunia dari Tuhan, sehingga bisa dipakai sebagai alat kerajaan-Nya. Alasan yang ketiga yaitu kelemahan menciptakan persekutuan. 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Menyadari bahwa setiap orang memiliki kelemahan akan menciptakan persekutuan dengan orang lain, karena kekuatan dan kelemahan setiap orang akan saling melengkapi. Manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan hubungan dengan manusia lain, dan orang-orang yang merasa tidak memiliki kelemahan tidak akan membutuhkan orang lain.
Alasan yang keempat yaitu kelemahan membuat kita memiliki simpati dan melayani. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kelemahan-kelemahan kita akan meningkatkan kemampuan kita untuk bersimpati dan melayani orang lain yang menderita kelemahan sama seperti kita. Kita jadi bisa berbelas kasihan dan menerima kelemahan orang lain karena kita bisa mengerti hal itu. Kelemahan-kelemahan kita bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Saudara yang terkasih, memiliki kelemahan adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya adalah membawa kelemahan-kelemahan kita ke hadapan Tuhan dan mengakuinya, sehingga Tuhan bisa memakai kelemahan-kelemahan kita itu untuk membentuk karakter kita dan untuk memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita kepada orang lain. Saudaraku, demikianlah renungan malam ini mengenai 4 alasan mengapa ada kelemahan, yaitu pertama, kelemahan membuat kita bergantung pada Tuhan. Kedua, kelemahan mencegah kesombongan. Ketiga, kelemahan menciptakan persekutuan. Dan yang keempat, kelemahan membuat kita memiliki simpati dan melayani. Mari kita menyatukan hati untuk berdoa menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur telah menerima berkat firman-Mu sebelum kami beristirahat malam ini. Kami membawa semua kelemahan kami ke hadapan-Mu dan menyerahkannya agar Engkau dapat menggantikannya dengan kekuatan-Mu. Pakailah hidup kami sebagai bejana-bejana yang memancarkan kemuliaan-Mu, dan kiranya hidup kami dapat memberkati orang-orang lain di sekitar kami. Malam ini saat kami beristirahat, kami memohon perlindungan-Mu yang sempurna melingkupi kami dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Kami membawa segala permasalahan dan kekhawatiran hidup kami kepadamu dan mengundang campur tangan-Mu untuk menyelesaikannya. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau mampu mengadakan hal-hal yang mustahil sekalipun. Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa kami. Kami mendoakan kesejahteraan dan keamanan Indonesia. Kami mendoakan hikmat bagi para pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberkati Indonesia berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.